topik ini adalah ya, berkaitan dengan capital market research ya. Nah, jadi capital market research itu lebih banyak dilatar belakangi oleh filosofi positive accounting theory, gitu ya. Nah, bahwasanya dalam pertemuan sebelumnya positive accounting theory itu ya, menelurkan yang namanya agency theory, stakeholder theory, legitimasi teori, ya kan, political economy theory. Nah, itu semuanya merupakan teori-teori yang melandasi dari positive accounting theory. Nah, kita akan melihat di sini ya, dan juga menjelaskan praktik dari akuntansi ya, dan juga menjelaskan bagaimana ya pasar modal itu bereaksi terkait dengan yang namanya laporan akuntansi, yaitu laporan keuangan gitu ya. Yang 5 itu, yaitu statement of financial position, ya, kemudian juga cash flow statement, income statement, ya kan. Nah, equity statement atau juga non financial statement, ya, itu bereaksi gitu ya. Dan juga kita akan melihat dan juga melihat ya bukti-bukti empirisnya ya, dan juga menjelaskan beberapa hal-hal yang mendasari ya praktik itu ya. Kenapa perusahaan itu berlanjut ya dan menggunakan prinsip historical cost ya, dan juga prediksi secara teori gitu ya atas fenomena yang tidak terobservasi dilakukannya, dan juga memfokuskan bagaimana ekonomi fokus gitu ya. Nah, yang namanya positif teori itu dasarnya adalah asumsi gitu ya. Asumsi ya. Jadi ilmu ekonomi itu landasannya asumsi yang berkaitan dengan perilaku individu, ya kan? Berkaitan dengan perilaku individu di mana diasumsikan investor dan juga ya pengguna laporan keuangan itu secara rasional akan memaksimalisasi manfaat atas laporan keuangan gitu kan. Artinya mereka selalu pegang-pegang itu yang namanya laporan keuangan, dan juga menolak ya argumen yang mendasari bahwasanya ya berdasarkan bukti yang dapat diterima terkait dengan persepsi secara politis gitu. Jadi cenderung memang landasannya adalah dokumen ya, bukan berdasarkan pada landasan politis gitu ya. Jadi dengan kata lain ya positive accounting theory ini kekuatannya adalah bisa gitu ya, bisa menelurkan kebijakan gitu ya, bisa menelurkan kebijakan, dan juga bagaimana bisa mengoperasionalkan dunia aktual ya, dan juga dapat ya menggambarkan praktik secara normal ya dari accounting theory. Jadi hipotesa positif dari accounting theory itu dapat dapat mengarahkan pada praktik empiris ya, dan juga menyediakan pemahaman ya bagaimana dunia itu bekerja tanpa menggambarkan hal itu ya, dan juga mampu memahami ya bagaimana relevansi ya relevansi nilai accounting itu terhadap harga saham ya, dan juga hubungan antara informasi akuntansi ya kan, manajer perusahaan, pasar modal, dan juga analisa yang berhubungan dengannya. Nah, ini areanya positive accounting theory. Lantas juga di sini dilandasi pada standar normatif gitu ya. Jadi standar normatif di sini mengasumsikannya itu tidak berdasarkan pada mengidentifikasi, tapi cenderung pada observasi secara empiris gitu ya. Atau dengan kata lain menggunakan beberapa metode. Dan teori di sini adalah bukanlah suatu falsafah ya. Jadi tidak dapat menjelaskan praktik dari nilai prediksi ya, kemampuan prediksi dari nilai akuntansi itu juga. Dan juga tidak dapat menilai keberadaan praktik akuntansi gitu ya. Nah, jadi di sini skop teori akuntansi gitu ya. Skop positive accounting theory meliputi dua tahapan pengembangan ya. Tahapan pengembangan adalah pengembangan di risetnya ya, terutama di riset pasar modal. Nah, jadi identik sekali gitu ya. Positive accounting theory itu pada riset-riset pasar modal ya. Termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana dampak akuntansi dan juga perilaku pasar atas ya, berupa penjelasan dari penerapan model akuntansi ya, dan juga investigasi untuk melihat hubungan antara data akuntansi dengan saham. Itu pasti ada hubungan. Nah, makanya
data akuntansi dengan harga saham itu adalah pengujian empiris gitu ya, di mana kuatnya dari apa tadi ya, kekuatan dari positive accounting theory ya. Apalagi untuk efisiensi pasar hipotesa ya, hipotesa pasar efisiensi. Nah, itu memang tahapannya ya, artinya skop dari praktik positive accounting theory. Selain itu juga analisa CAPM gitu ya. Pernah ini kan, pernah menggunakan model CAPM kan, mungkin skripsinya udah pernah gitu kan. Nah, jadi model CAPM di sini menggambarkan bagian dari positive accounting theory. Nah, tahapan yang kedua menjelaskan atau juga memprediksikan terkait dengan praktik ini ya, kemampuan prediksi untuk ex post opportunism ya, kesempatan di masa yang akan datang ya, atau ex ante ya. Nah, bagaimana tingkat efisienan kontrak yang ada, yang sudah ada ya, ex ante itu yang sudah ada artinya kan. Nah, riset-riset pasar modal yang berkaitan dengan efisiensi, hipotesa pasar efisiensi, itu ada dua tipe. Ya, dua tipe. Pertama adalah tipe untuk menguji dampak ya publikasi informasi terkait dengan return saham dan juga dampak terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi. Nah, itu apa ya areanya riset yang berkaitan dengan efisiensi pasar hipotesa ya. Jadi banyak riset yang menggunakan area efisiensi market hypothesis ini, ya. Dan efisiensi pasar di sini juga ini mengerucut kepada masalah harga, ya. Jadi harga yang direfleksikan itulah refleksi dari yang namanya informasi, gitu ya. Jadi yang namanya informasi di sini dalam hal ini terkandung apakah informasi itu sebagai informasi yang lemah, ya kan? Apakah informasi yang itu merupakan semi kuat atau disebut dengan semi strong form, atau juga yang disebut dengan informasi efisiensi yang kuat, gitu ya. Nah, jadi kalau efisiensi yang lemah di sini, harga masa lalu itu adalah informasi. Tapi kalau informasi berkaitan dengan semi strong, berkaitan dengan publikasi, semuanya itu adalah informasi, ya kan? Jadi bukan hanya harga. Sedangkan yang strong itu adalah seluruh informasi itu mudah didapatkan oleh publik atau juga pihak swasta tanpa adanya bayar ya, tanpa adanya pembayaran atau tanpa adanya akses yang dibatasi. Jadi kalau pasar modal Indonesia gimana? Ya, pasar modal itu kita masih berupa semi strong gitu ya. Artinya informasi itu bisa dipublikasikan aja kepada publik gitu ya. Tapi belum mendapatkan sektor privat udah masing-masing nggak bisa kita akses kan gitu ya, yang hanya listing di bursa efek aja yang bisa kita dapetin kan. Berarti kan pasar modal kita adalah pasar modal yang semi strong. Nah ini itu banyak ya riset-riset empirisnya Bapak Ibu ya. Dan riset pasar modal ini mengasumsikan ya semi strong form efisiensi. Nah ini ya. Dan laporan keuangan dan juga item-item yang diungkapkan yang lain itu adalah bagian dari informasi gitu ya yang sifatnya publik. Nah, jadi terdapat di website Bursa Efek ya, di IDX CUID itu ya. Nah itu. Dan berdasarkan asumsi ini di sana tidak ada biaya transaksi kan. Nah, jadi kalau kita mau beli saham ya nggak ada biaya transaksi, fee-nya nggak ada gitu ya. Dan informasi yang didapatkan terkait dengan biaya dalam pasar modal itu bebas semuanya. Dan adanya kesepakatan ya atas implikasi ya informasi yang ada saat ini ya untuk nilai harga pada saat ini dan juga distribusi harga sahamnya pada di masa yang akan datang ya. Jadi efisiensi pasar di sini bukanlah asumsi, tetapi dimaknai sebagai setiap atau juga seseorang investor mengetahui informasi. Nah, ini dikatakan dengan pasar yang efisien ya. Jadi kalau dia pasar efisien itu ada investor ya, investornya mudah dapat data, kan, mudah dapat informasi. Nah ini, ya mungkin sampai di sini kira-kira ada yang mau kita discuss, silakan. Baik, cukup jelas ya. Dan model pasar ya, jadi model pasar itu diturunkan dari model CAPM ya, Bapak Ibu ya. Jadi ada model yang namanya
capital asset pricing model, yaitu model efisiensi pasar yang mengandung resiko yang minimal ya dan resiko yang maksimal ya. Itulah namanya model CAPM ya. Jadi menggunakan estimasi abnormal return ya dan juga proksi dari harga saham ya. Dan juga harga saham dan juga return saham berdampak ya terhadap pasar dan juga peristiwa khusus ya. Dan setiap pasar itu dan setiap peristiwa pasar ya mesti dikendalikan ya. Ini namanya model pasar dalam yang disebut dengan model pasar CAPM. Nah, jadi model pasar di sini adalah yang menggambarkan ya bagaimana return mentah ya pada hari pertama ya, kemudian juga rata-rata return sahamnya per hari ditambah dari return pasar yang bergerak, ditambah juga return pasar yang diberitakan, itulah yang namanya return harian. Nah, jadi ini model pasar namanya. Jadi model pasar ini mengasumsikan investor itu selalu memiliki resiko ya. Resiko namanya risk averse ya kan, resiko bawaan. Dan return yang didapatkannya itu adalah terdistribusi normal ya. Dan investor menseleksi gitu ya portofolio dan juga yang lainnya ya. Jadi investor itu sifatnya bersifat homogen dan pasar itu adalah lengkap ya. Nah, inilah kalau bicara apa ya, harga saham gitu ya, itu siapa sih yang pertama kali merisetnya? Nah, yang pertama kali merisetnya itu adalah Ball and Brown ya, tahun 1968 ya. Jadi Ball and Brown itulah yang namanya pionir ya dari positive accounting theory dan juga menguji pemanfaatan atas laporan keuangan ya. Dan juga bahwasanya informasi laporan keuangan yang merupakan historical cost itu mengandung manfaat ya, mengandung manfaat atas harga saham yang direfleksikan ya. Nah, jadi ini kalau kita melihat ya bagaimana dampak pengumuman laba ya terhadap harga saham dalam risetnya Ball and Brown tadi, adanya reaksi investor ya, ditunjukkan dari grafiknya yang berfluktuatif seperti ini gitu ya. Nah, Ball and Brown juga menunjukkan bahwasanya informasi yang terkandung di dalam pengumuman laba 85 sampai dengan 90% diantisipasi oleh investor ya. Jadi dengan kata lain adanya reaksi investor ya. Dan pembuktian informasi, kandungan informasi dalam laporannya disebut dengan laporan historical cost ya. Nah, inilah kalau kita melihat ya isu-isu metodologi yang didapatkan yaitu berkaitan dengan adanya diskriminasi terhadap efisiensi market hipotesa tersebut, yaitu berupa diskriminasi dari mekanisme hipotesa dan juga no effect hypothesis gitu ya. Dan bisa kita singkat ya bahwasanya tujuan filosofi ya dari positive accounting theory itu adalah bagaimana kita menjelaskan ya dan juga memprediksikan pengumuman informasi yang dihasilkan dari informasi akuntansi. Nah, itu secara intinya ya topik ini ya, positive accounting theory itu menjelaskan bahwasanya informasi akuntansi itu punya kemampuan prediksi ya. Dan juga positive accounting theory itu dikembangkan dengan dua pendekatan ya, yaitu pendekatan pasar modal ya dan juga menggunakan pendekatan kontrak. Nah, jadi capital market and contractual theory ya. Dan juga isu-isu signifikan yang timbul berhubungannya adalah masalah validitas ya. Jadi riset-riset pasar modal itu umumnya adalah berbicara terkait dengan validitasnya ya. Nah, inilah topik kita, beberapa keyword yang muncul ya, yaitu prescriptive standard ya, positive accounting theory, capital market hypothesis ya, efficiency market hypothesis, CAPM, CAR ya, dan sebagainya ya. Topik ringkas ini gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita. Dan nantinya video ini saya distribusikan ya kepada peserta sekalian ya. Ya, kalau tidak ada, saya kira Pak, untuk tugas artikelnya Pak belum ada ya Pak?
Oh ya, malam ini ya. Tadi udah saya ketik juga sebagai Baik, berita. Pak. Nanti Iya, saya Pak. kirimkan ya. Baik. Baik, Terima kasih, Pak. terima kasih. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan ruangan ya.